Pertama ada dua ya Mas, yang pertama adalah bagaimana mengupayakan agar yang belum bekerja bisa bekerja, penciptaan lapangan kerja. Yang kedua mengupayakan agar bagaimana yang sudah bekerja tetap bisa mempertahankan pekerjaannya. Nah, bagi yang belum bekerja, tentu memang kita harus bantu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, dalam hal ini memang ada dua sektor yang menurut kami sangat potensial untuk didorong agar terbuka peluang kerja. Yang pertama adalah pekerja migran Indonesia ke luar negeri, ya, terutama di sektor-sektor formal. Di tahun paruh semester pertama 2022 itu remitansi dari TKI kita di luar negeri itu mencapai 86 triliun. Itu dari Januari sampai Juni 2022. Arab Saudi dan Malaysia menempati dua posisi tertinggi. Dan peluangnya bukan hanya dari negara-negara yang selama ini sudah ada, tapi juga Australia, Inggris, negara-negara Eropa, itu memang peluangnya besar dan memang kita harus jajaki bersamaan dengan perlindungannya juga. Per September 2022 itu sudah 101.000 TKI kita berangkat ke luar negeri untuk bekerja di berbagai sektor. Jadi dalam 10 bulan pertama tahun ini. Jadi ini kita akan dorong lagi agar ada optimalisasi plus tentu dari sisi perlindungannya juga kita perkuat. Yang kedua adalah UMKM. Jadi UMKM ini sebetulnya bersama dengan pertanian menjadi tulang punggung dari industri ketahanan ekonomi kita dalam masa COVID ini. Jadi ada 64 juta UMKM yang pasti Bu Dewi juga, Bu Diana juga sudah tahu, yang mencakup 97% pekerja kita bekerja di sektor itu. Jadi UMKM ini memang harus betul-betul dibantu untuk marketnya, packagingnya, ya, penjualannya, pasarnya harus didukung supaya mereka bisa bertahan dan berekspansi lebih besar. Nah, untuk teman-teman pekerja yang sedang bekerja, bagaimana supaya tidak di PHK? Yang pertama adalah tentu kami mendorong munculnya dialog bipartit, dialog internal perusahaan dengan pekerja yang lebih kuat, supaya pekerja betul-betul terinformasi langsung dari pihak perusahaan bagaimana sih sebetulnya kondisi perusahaan yang tadi disampaikan Bu Diana sedang tidak semua perusahaan kan sedang baik-baik saja. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang kurang baik. Nah, kalau pengusaha mampu menyampaikan itu dengan baik kepada pekerja, membangun dialog diskusi, bagaimana sebetulnya situasi kita, sehingga pekerja pun bisa merumuskan permintaan yang rasional, harapan yang rasional, ekspektasi yang rasional kepada pihak perusahaan, sehingga dispute atau konflik bisa ditekan. Selama ini kan terjadi demo, konflik, protes dan sebagainya, sehingga bisa berujung PHK, itu juga karena memang komunikasi dan transparansi yang kurang, dialog yang kurang. Jadi dua hal ini, menjaga yang sudah bekerja dan mengupayakan yang belum bekerja. Kita amati bersama data yang sempat di-share juga begitu ya oleh Pak John dari Kemenaker, di mana pada 2020 lalu ada sebanyak 2,92 juta orang yang mana terdampak begitu, menambah angka pengangguran kita karena dampak pandemi COVID-19. Andai kita bicara saat ini begitu ya, apakah memang sebanyak para pekerja ini 2,92 juta ini juga sudah kembali mendapatkan pekerjaan? Data dari Anda. Silakan, Bu Dita. Iya, jadi ekonomi kita memang sudah mulai bangkit, tapi memang belum rebound seperti sebelum COVID. Karena memang dalam tanda petik ya, kerusakannya dalam masa COVID itu besar. Tadi 2,9 juta, tapi ada juga beberapa data yang kami dapat itu 3,5 juta orang ter-PHK 2020-2021. Begitu mau rebound, begitu mau bangkit ekonominya, ada krisis ekonomi global akibat perang Rusia Ukraina dan sebagainya. Jadi kecepatan larinya untuk bangkit itu tidak secepat yang diharapkan oleh banyak orang. Namun ada beberapa sektor yang tumbuh positif, Mas. Jadi seperti sektor kemarin kita dapat data dari Kemenperin ya, perindustrian, metal, produk-produk metal, elektronik, transportasi, pergudangan itu tumbuh positif, yang tentu menyerap lapangan kerja besar juga, baik foreign direct investment maupun domestic direct investment. Lalu sektor tekstil dan produk-produk tekstil termasuk garment itu cukup tumbuh positif. Yang sawit juga masih bagus, kemudian pertambangan juga masih baik. Nah, kalau data BKPM ya, ini data dari BKPM per
akhir 2021 sampai pertengahan 2022. Jadi realisasi investasi yang sudah didata oleh BKPM memproyeksikan penyerapan 131.000 lapangan kerja. Itu proyeksi dari realisasi investasi yang sudah mereka terima. Nah, termasuk sektor-sektor yang tadi saya sampaikan. Meskipun juga ada sektor yang masih negatif ya, seperti transportasi udara itu belum bangkit, lalu sektor pendidikan. Nah, sektor-sektor ini tentu kalau tidak mengalami PHK ya paling tidak bisa menambah lapangan pekerjaan. Tapi sejauh ini dalam pandangan kami Indonesia sangat mungkin tidak akan mengalami resesi, tapi mendapatkan imbas dari resesi global.